Di tengah hiruk-pikuknya bangsa ini yang sedang mengalami krisis identitas, berita besar menyeruak dalam suara lantang yang disiarkan dalam BBC pada 15 Agustus 1945, di mana Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dikarenakan dibombardirnya Hiroshima dan Nagasaki kemarin. Beberapa golongan pemuda yang mendengarkan ramainya berita tersebut kemudian berpikir cepat, yakni satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan mereka di ambang krisis identitas dan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mereka sepakat untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di tengah kekosongan kekuasaan. Bung, apakah kalian sudah mendengar berita terbaru di radio? Belum, Bung. Emangnya ada apa? Bung, Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Benar, maka saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas keadaan ini. Jadi kesempatan kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Dengan kekosongan kekuasaan pada saat ini, kita dapat segera memproklamasikan kemerdekaan. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Kita harus mendengar cepat. Kita harus segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta secepatnya. Mereka harus segera memproklamasikan kemerdekaan dalam kesempatan ini. Siapa yang mewakili kita? Syarif saja, dia yang paling tahu berita ini. Baik, kita berangkat sekarang. Bergegas ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Syahrir sebagai perwakilan dari golongan muda menyampaikan informasi dan hasil keputusan para pemuda kepada Bung Karno. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum. Siapa ya Pak Mas yang mau kita malam-malam? Bang Mas, tolong diperiksa, Bu. Baiklah. Waalaikumsalam, ada perlu apa ya kalian datang kemari? Apakah Bung Karno ada? Kami ingin menyampaikan kabar berita yang baik. Oh, Kang Mas ada, sebentar ya, saya panggilkan. Fatmawati memberitahu kedatangan Syahrir kepada Bung Karno. Kang Mas, ada Syahrir di depan. Suruh mereka masuk dalam, Bu. Baiklah. Silakan masuk. Selamat malam, Bu. Malam. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan duduk, Bu. Jadi, ada apa kalian datang kemari malam-malam? Jadi begini, Bung. Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di radio BBC Belanda di Bandung. Kami para pemuda sudah sepakat untuk mempercepat proklamasi ini. Tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahas dalam sidang pendapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan tentang hal PPKI, sedangkan PPKI dibuat oleh Jepang. Dan untuk kemerdekaan ini, kita harus usaha sendiri, bukan dari bangsa lain. Kami belum dapat berita resmi. Ini kesempatan kita, Bung. Kita sekedar memproklamasikan saja. Ini adalah waktu yang tepat. Rakyat sudah siap, Bu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami mendesak, tolong berikan kemerdekaan ini secepatnya, Bu. Tidak bisa tergesa-gesa. Kami masih menunggu berita langsung dari Jepang karena mereka telah menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa ini. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa kita ini? Kita bisa, Bu. Kita dapat bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Kalau begitu, kami akan mengambil tindakan langsung. Apa maksudmu? Jangan mengambil keputusan seenaknya sendiri. Karena Bung terus menunda proklamasi. Aku tidak menunda. Aku hanya memikirkan keselamatan rakyat. Bung, rakyat sudah siap. Yang kita perlukan hanya keberanian untuk bertindak. Kalian terlalu nekat. Dan Bung terlalu percaya pada Jepang. Jangan bicara seolah-olah aku tidak memikirkan keselamatan rakyat. Kalau itu, tunggu apa lagi, Bung? Aku hanya tidak ingin bangsa ini hancur karena tindakan gegabah. Kalau tidak percaya ucapanku, malam ini juga bawa aku ke pojok sana dan ini leherku gorok. Suasana menjadi semakin panas. Golongan muda dan golongan tua terus berdebat. Hingga akhirnya golongan muda memutuskan mengambil tindakan sendiri. Dini hari pukul 4.30 keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan pemuda pun memutuskan untuk membuat rencana, yaitu menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk meyakinkan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Mama sudah salat subuh. Sudah, Bu, baru selesai. Lihat deh, anak kita mencium. Oh iya, masih tidur dia tapi. Iya. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Siapa ya Kang Mas yang datang pagi-pagi ke kita? Bung Karno. Entahlah. Coba tolong Assalamualaikum. cek dulu, Bu. Iya, sebentar. Bung. Waalaikumsalam, ada apa ya kalian kesini pagi-pagi? Maaf mengganggu Bu Fatma, kami ingin bertemu dengan Bung Karno.
Oh, Kang Mas. Kang Mas ada sebentar ya, saya panggilkan. Kang Mas, ada yang dicarimu di depan. Suruh mereka masuk ke dalam saja, Bu. Baiklah. Silakan masuk. Ada apa lagi ini? Begini Bu, keadaan sangat mendesak. Jepang sudah kalah, kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Kami minta Bung ikut bersama kami sekarang juga. Kemana? Kerengas Dengklok, Bung. Untuk apa? Ini demi keselamatan Bung. Kami juga memastikan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Ini demi bangsa Indonesia Bung. Justru ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah perjalanan ini aman? Tenang Bu Fatma, kami hanya ingin menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Baiklah, kalau begitu saya bersedia untuk menemani Kang Mas. Kemudian, golongan muda juga menjemput Hatta di kediamannya. Mobil berhenti di kediaman Muhammad Hatta, kemudian Hatta keluar setelah dijemput. Ada apa ini? Bung Hatta, kami juga meminta Bung ikut bersama kami ke Rengas Dengklok. Kalian yakin bahwa kami tanpa persiapan seperti ini? Maaf Bung, tapi keadaan kali ini sangat mendesak. Apa kalian yakin ini jalan terbaik? Yakin Bung, rakyat sudah menunggu kemerdekaan. Golongan muda pun kemudian kembali meyakinkan para golongan tua, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, untuk segera memanfaatkan momentum demi kemerdekaan bangsa. Pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta menghilang. Ia curiga bahwa ada campur tangan pemuda Angkatan Darat Jepang dalam hal ini. Ia pun memutuskan untuk bertanya kepada Laksamana Maeda yang kala itu menjadi kepala kantor perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Permisi, selamat siang. Laksamana. Permisi. Selamat siang, silakan masuk. Jadi begini Laksamana, apakah Anda bersedia untuk bantu saya mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Saya pribadi akan bantu sebisa saya. Terima kasih. Setelah pernyataan Laksamana Maeda, Ahmad Subarjo mengetahui bahwa golongan pemuda lah yang menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Akhirnya, Ahmad Subarjo memutuskan untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Permisi, Bung Karno, Bung Hatta. Saya datang untuk menjemput kalian ke Jakarta. Apa yang benar? Saya mempertaruhkan nyawa saya bahwa kemerdekaan akan dilakukan secepatnya. Bung Subarjo harus menepati janji tersebut. Kalau begitu, mari kita kembali ke Jakarta. Baik, kita siapkan semua di sana. Baik. Mari. Maeda kemudian mengusulkan mereka untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto. Namun, ia enggan dan menyuruh Jenderal Nishimura untuk menyambut Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selamat siang, Jenderal. Kedatangan kami ke sini untuk menagih janji kemerdekaan yang kau berikan itu. Begini, kondisi sekarang sudah berubah. Kami tidak bisa mewujudkan janji kemerdekaan pada Indonesia. Izin Jenderal, jika kemerdekaan tidak bisa lagi diwujudkan, jangan halang-halangi kami merdeka dengan cara kami sendiri Jenderal. Mendengar hal itu, Soekarno dan Hatta kecewa dengan pernyataan Jepang. Maka, genap sudahlah keputusan Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Golongan muda dan golongan tua pun sampai di kediaman Laksamana Maeda pada malam hari di 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Laksamana Maeda bersedia meminjamkan rumahnya untuk menyusun proklamasi. Permisi, Laksamana. Laksamana, permisi. Ya, ada apa saudara-saudara datang ke sini? Selamat malam Laksamana. Apakah Anda bersedia untuk minjamkan rumah Anda untuk kami menyusun teks proklamasi? Silakan, rumah ini aman. Gunakanlah sebaik mungkin. Terima kasih Laksamana. Malam ini kita tidak boleh nyanyiakan kesempatan. Mari kita mulai saja menyusun teks proklamasi. Baik. Soekarno duduk di kursi Laksamana Maeda, kemudian segera menulis naskah proklamasi. Suasana menjadi hening.
Buat kalimat pertama tentang pernyataan kemerdekaan. Baik, Bu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Soekarno mulai menulis pada secarik kertas. Kalimat ini sudah jelas, Bu. Tambahkan penegasan tentang pembinaan kekuasaan, Bung. Baik, Bu. Pembinaan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gunakan kalimat yang singkat namun jelas. Ini akan menjadi sejarah besar bagi negara kita. Disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, teks proklamasi Indonesia pun semakin jelas gagasan dan bentuknya. Proklamasi ini merupakan simbol kemerdekaan bagi bangsa kita. Setelah menuliskan naskah proklamasi, Soekarno berhenti menulis dan menyerahkan kertasnya kepada Sayuti Melik. Sayuti, tolong ketik naskah ini. Baik Bung, saya akan mengetiknya dengan rapi. Baik. Suara mesin terdengar. Semua yang ada di dalam ruangan menunggu dengan perasaan tegang. Perjuangan panjang bangsa ini akhirnya sampai di titik ini. Benar, Bu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai besok pagi. Di sisi lain, Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih. Setelah bendera merah putih selesai dijahit dan naskah proklamasi selesai diketik, genap sudahlah persiapan proklamasi yang akan diselenggarakan esok hari di kediaman Soekarno. Fatmawati pun dengan romantisnya membantu sang suami, Soekarno, mempersiapkan dirinya sebelum melakukan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siapkan bendera. Luruskan. Lurus, langkah tegak maju, jalan. Nanti gerak. Maju satu langkah, jalan. Hadapkan kiri, gerak. Laksanakan. Bendera siap. Kepada bendera sang merah putih. Hormat, gerak. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat dan rasa haru. Beberapa rakyat tampak meneteskan air mata bahagia karena akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. Hari ini menjadi awal akhirnya bangsa yang merdeka. Perjuangan belum selesai, tapi bangsa ini telah menunjukkan bahwa mereka bisa berdiri di tanahnya sendiri. Merdeka! Merdeka! Sejak saat itulah, tanggal 17 Agustus 1945 dikenang sebagai hari lahirnya kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi salah satu langkah penting yang mendorong lahirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.